Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabar pagi hari ini? Adakah kuasa Allah menyertai kita? Puji Tuhan, amin. Kalau kita bisa bangkit dari tidur kita untuk mengucap syukur dan memuji kepada Tuhan dan mendengarkan firman Allah pada pagi hari ini. Oleh karena itu, marilah kita satukan hati dan pikiran kita. Kita bernyanyi dari buku ND 519 ayat yang kedua. Saut malua do di bahen amanang ina bataki kita sudah naik marade nang dileleda haposan ma di debatan. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa yang maha baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk membangunkan kami dari tidur kami, untuk mendengar firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Oleh karena itu Tuhan, biarkanlah kami meneladani firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami, buka hati dan pikiran kami, dan berkatilah kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Firman Allah yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-13 dengan topik Allah memilih kita dari mulanya. Demikian firman Allah. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu, dalam kebenaran yang kamu percayai. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Dan kita semua berbahagia, khususnya yang mendengarkan firman Allah pada pagi ini, karena kita mampu mengucap syukur di setiap kehidupan kita. Serta kita percaya bahwa dari kita sejak di rahim ibu kita telah dipilih Allah menjadi pengikut Kristus. Mari kita simak firman Allah pada pagi hari ini tentang bagaimana proses Allah untuk memilih kita sebagai anak-anak Allah. Proses yang pertama, ketika kita di rahim ibu kita, tanpa kita ketahui, ayah dan ibu kita berdoa kepada Tuhan agar anak yang dilahirkan adalah anak yang baik, tumbuh dan berkembang dengan sehat, serta ketika dia lahir, dibawa oleh kedua orang tuanya untuk bersekutu dan dipermandikan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Selanjutnya kita diajarkan untuk berbicara dalam kehidupan sehari-hari. Diajari berdoa dan diajari kita untuk mengenal Tuhan Yesus di dalam gereja. Dan kita diajarkan untuk mengenalkan firman Allah melalui sekolah-sekolah minggu yang diajarkan oleh guru-guru sekolah minggu. Sampai saatnya kita dibawa untuk naik CD setelah posisi kita remaja ataupun dewasa untuk menyatakan pengakuan iman. Dalam step ini boleh kita sebutkan bahwa peranan orang tua memegang peranan penting untuk memperkenalkan kita kepada iman Kristen. Dan selanjutnya
kita akan lebih mendalami makna dan dari kehidupan sebagai pengikut Kristus. Bagaimana seharusnya menjadi orang Kristen yang sejati? Adalah mengakui dosa-dosa kita dan hidup dalam Tuhan dengan berdoa dan senantiasa hidup yang berkenan di hadapan-Nya. Menjadi Kristen yang sejati berarti kita dengan kesadaran penuh dan tanpa ikut-ikutan untuk mengikuti teladan Allah. Apa yang menjadi dasar hidup orang Kristen? Dasar iman Kristen adalah Yesus Kristus. Iman kepada Yesus Kristus adalah penopang hidup seorang Kristen. Tetapi bukan beriman yang pasif. Iman itu harus bergerak dan aktif. Kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu itu tertulis di dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-16. Apakah tujuan hidup orang yang percaya kepada Yesus Kristus? Yaitu memuliakan Allah dan berbuat seperti teladan Yesus, berpikir dan bertindak seperti Yesus. Bagaimana kita bersyukur kepada Allah? Kita harus hidup dengan kasih, tidak memikirkan diri sendiri, tidak egois, dan berarti untuk semua umat manusia tanpa kecuali. Tidak menyia-nyiakan keselamatan yang diberikan Allah kepada kita, menjadi berkat bagi orang lain, serta mengajak saudara-saudara kita untuk mengenal Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Menyatakan kebenaran Allah, kemampuan kita berada bahwa tidak seorang pun yang sampai ke rumah Bapakku di surga kecuali melalui aku, seperti yang tertulis di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, Allah telah memilih saudara dan saya. Lalu bagaimana kita sebagai anak-anak Allah untuk melakukan setiap perkara di dalam kehidupan kita supaya kita disebutkan adalah anak-anak Allah? Saudara-saudara, kita pasoma elatel dohot hosom niroha. Kita harus berhentikan itu yang namanya 3 elatel dohot hosom niroha, agar kita dapat hidup di dalam kerajaan Allah. Ketika telah Yesus Kristus bersama-sama dengan kita, lalu kita harus berdiam diri, lebih banyak mendengar daripada berbicara, lebih banyak mendengar daripada mengumpat orang lain. Ini adalah satu daripada ciri-ciri daripada anak Kristus Tuhan Yesus. Oleh karena itu saudara-saudara, berilah dan berbuatlah lebih banyak. Berkaryalah di tengah-tengah kehidupan kita, supaya kita bisa menjadi teladan bagi orang-orang lain yang melihat kita, dan kita dimampukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, karena kita sudah memegang Tuhan Yesus telah memilih kita. Saudara-saudara, Anda bersyukur ketika Anda telah dipilih menjadi anak-anak Yesus. Kita adalah menjadi pewaris kerajaan surga. Oleh karena itu, jangan pernahkah khawatir bahwasanya pengikut Kristen sudah sewajibnya harus masuk surga. Oleh karena itu, jangan sia-siakan hidup kita dengan keberaneka-ragaman daripada kehidupan dunia. Tetapi berkaryalah sebagai anak Tuhan Yesus Kristus, sebagai anak-anak Allah. Ikutilah panutan Tuhan Yesus, kita akan memberkati kita dimanapun kita berada. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman Allah pada pagi hari ini. Dan terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Kiranya firman ini boleh menjadi bekal di dalam kehidupan kami, bagi saudara-saudara kami dimanapun berada, untuk berkarya dan mendengarkan firman-Mu sebagai langkah kami untuk melakukan kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dosa dan perbuatan kami yang kurang berkenan di hadapan Tuhan Allah, ampunkan kami Tuhan, dan biarkanlah berkat-Mu selalu mengalir di tengah-tengah kehidupan kami dimanapun saudara-saudara kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin.
Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Marilah berkarya sebagai saudara-saudara dan saya yang telah dipilih oleh Allah menjadi anak-anak Allah. Marilah selalulah berkarya di dalam ketekunan sebagai orang yang telah dipilih Tuhan menjadi anak Tuhan. Sehingga langkah kita tidak akan salah untuk melangkah. Tetapi kita buktikan bahwasanya saya dan Anda semuanya adalah anak-anak pilihan Tuhan Allah. Shalom. Marilah kita memberitakan besar kasih anugerahnya, semua akan dibebaskan oleh kasih setianya. Kita semua sedialah walau dicela, setialah